Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti PAI yang akan dibawakan oleh Evangelis Binsar. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana sebenarnya kita menyikapi COVID ini dengan tepat. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akui bahwa Tuhan adalah penguasa hidup kita. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita nyanyikan sebuah pujian, Engkaulah Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu menyerahkan semuanya kepadamu. Karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang berdaulat atas kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana Engkau masih menyapa kami melalui acara PAI ini. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mengikuti acara ini. Kami mau mempersiapkan pikiran kami, supaya kami boleh dengan jelas melihat apa yang Engkau mau di dalam hidupan kami. Kami berdoa untuk Pak Binsar yang akan membawakan seminar ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong, memberikan hikmat supaya beliau boleh membawakannya dengan baik. Dan kami semua jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat, boleh mendapatkan pencerahan ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan acara ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik bagi setiap kita.
Meskipun terkadang kita nggak mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang baik di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan dengan iman, dengan penuh percaya kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama dengan segenap hati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menolong kita boleh bersama-sama memahami dan menggumuli akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang boleh terus-menerus memelihara, memimpin, dan menyertai akan kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah akibat pandemi virus corona yang masih kami alami sampai dengan saat ini. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami yang tidak mudah yang harus kami lewati. Kami sungguh rindu ya Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami sungguh membutuhkan tuntunan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk kami dapat meresponi, bersikap dengan benar di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kami alami. Jangan sampai situasi sulit ini ya Tuhan justru membuat kami makin jauh dari Tuhan. Membuat kami kehilangan semangat dan gairah dalam menjalani kehidupan ini. Tapi sungguh-sungguh saat-saat seperti ini menjadi saat-saat yang membangunkan iman dan kerohanian kami. Untuk kami terus-menerus bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan percaya di dalam waktu-Mu, Engkau yang menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi. Pimpin dan tolong kami ya Tuhan untuk sama-sama melalui pojok iman dan etika pada sore hari ini. Kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana menyikapi dengan benar situasi yang sulit yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini saudara-saudara, di dalam pojok iman dan etika, kita akan membahas satu isu atau satu topik yang sangat penting pada sore hari ini, yang kami berikan tema atau judul adalah bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 dengan tepat. Nah, saudara-saudara, melalui pojok iman dan etika ini, ya saya tidak membahas bagaimana cara kita, saudara, untuk memulihkan kondisi perekonomian kita di dalam situasi yang sulit ini. Itu bukan area saya. Di dalam pojok iman dan etika ini, kita juga tidak membahas tentang masalah social distancing, tindakan-tindakan preventif yang harus dilakukan di dalam memutus rantai dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang ingin saya fokuskan pada sore hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, menyikapi dengan tepat, saudara, situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi. Ya, khususnya banyak orang atau sekelompok orang, saudara, yang mengkaitkan ya masa-masa seperti ini ingin menunjukkan misalnya kedatangan Kristus yang kedua kali sudah sangat dekat. Ya, banyak hal, saudara, yang mungkin di dalam media sosial atau saudara menerima informasi dari WhatsApp yang membuat kita kalut, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita itu tidak punya pegangan di dalam kehidupan ini. Maka melalui pojok iman etika pada sore hari ini, saya ingin kita sama-sama rendah hati, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, prinsip yang saya pegang adalah bagaimana Alkitab atau firman Tuhan berbicara tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam pojok iman dan etika pada kali ini, saudara, ada beberapa pertanyaan yang saya coba akan kita sama-sama pelajari, yaitu pertanyaan yang pertama, saudara. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah pandemi COVID-19 itu adalah pekerjaan iblis atau kuasa kegelapan di dalam dunia ini? Apakah pandemi COVID-19 adalah pekerjaan iblis atau kuasa kegelapan di dalam dunia ini? Dan apakah pandemi COVID-19 ini bisa dipandang sebagai hukuman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, seorang pengkhotbah yang terkenal yang bernama Timothy Keller, saudara, dia berkata seperti ini, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa di dalam dunia ini ada berbagai macam kategori atau kelompok jenis penderitaan. Nah, itulah sebabnya, saudara, memahami akan klasifikasi atau penggolongan berbagai macam jenis penderitaan ini membuat kita sebagai orang percaya itu harus memberikan respons yang berbeda-beda, respons yang spesifik ya terhadap setiap kasus penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini itu adalah akibat pekerjaan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Walaupun, saudara, kita harus mengakui bahwa sebagian besar penderitaan yang kita alami, saudara, penderitaan secara global, itu pasti ada campur tangan dari kuasa kegelapan atau iblis yang berusaha untuk merusak rencana Allah dan tidak menginginkan terjadinya kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, ada berbagai macam jenis penderitaan yang bisa kita golongkan, saudara. Di dalam bagian ini ada 7. Ya. Yang pertama itu adalah penderitaan oleh karena kesalahan kita sendiri. Ya, kalau kita misalnya melakukan pembunuhan terhadap orang lain, kita kemudian melakukan korupsi yang besar dan akhirnya kita masuk penjara, di dalam penjara kita menderita, saudara. Maka penderitaan ini tergolong adalah penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Ya, kita juga misalnya ngelihat di dalam Alkitab, ya, Daud oleh karena perjinahannya dengan Batseba, ada penderitaan yang harus dia tanggung sebagai konsekuensi dosanya. Nah, itu, saudara, adalah penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan atau dosa kita sendiri.
Lalu yang kedua saudara, ada penderitaan yang juga disebabkan oleh kesalahan atau kejahatan oleh orang lain saudara. Kita dikhianati, kemudian kita mungkin ditipu oleh orang lain saudara. Kemudian misalnya ketika kita berjalan, di pinggir jalan ada orang yang menyetir mobil dalam kondisi sedang mabuk lalu menabrak kita mengalami penderitaan. Nah itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan, kejahatan dari orang lain. Lalu yang ketiga saudara adalah penderitaan oleh karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, kita tahu bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian, ya suatu saat kita akan kehilangan entah itu orang tua kita, entah itu orang-orang yang terdekat dengan kita, dan kita bisa mengalami penderitaan, kepedihan, keterhilangan orang-orang yang kita kasihi. Lalu yang keempat saudara adalah penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam atau wabah penyakit. Ya, misalnya ada orang yang menderita kehilangan keluarganya, menderita kehilangan hartanya oleh bencana gempa bumi, oleh tsunami saudara. Termasuk juga di dalam situasi pandemi wabah COVID-19 ini, itu pun juga adalah sebuah penderitaan yang diakibatkan sebuah wabah atau bencana di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga saudara adalah penderitaan yang di dalamnya ada kuasa iblis bekerja saudara. Ya, kalau kita membaca misalnya di dalam Markus pasal yang kelima, ya, Yesus di situ bertemu dengan orang di Gerasa yang dikuasai, dirasuki oleh kuasa iblis, dan orang itu mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Kita tahu saudara bahwa iblis itu adalah sosok pribadi malaikat yang sudah jatuh, sehingga dia memiliki kuasa yang bisa mendatangkan kesusahan dan malapetaka di dalam kehidupan manusia. Ya, kita harus akui juga bahwa peran daripada iblis itu sangat besar di dalam penderitaan global yang kita alami. Lalu yang berikutnya saudara adalah penderitaan yang merupakan disiplin atau koreksi dari Tuhan. Ya, kita mengetahui bahwa ada saat-saatnya ya Tuhan itu menghukum seseorang, ya, atau lebih tepatnya mengoreksi seseorang, mendisiplin seseorang, memurnikan seseorang. Ya, tujuannya adalah supaya orang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, kita juga mengetahui misalnya ya di dalam kasus yang dialami oleh Daud, ya memang Daud dia juga menderita itu adalah akibat konsekuensi dosanya, saudara. Tetapi juga di dalamnya ada disiplin dari Tuhan, ya sehingga Tuhan saudara mengatakan bahwa pedang itu tidak akan hilang dari keturunan Daud. Nah itu adalah bagian dari disiplin dan koreksi Tuhan atas hidup Daud. Lalu saudara yang terakhir juga kita harus melihat saudara adalah penderitaan sebagai sebuah misteri. Ya, ini contohnya adalah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, saudara-saudara, memang kita harus akui saudara bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub ya, itu dimulai inisiatifnya adalah dari iblis sendiri. Ya, iblis datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, Ayub itu mencintai engkau, Ayub itu mengasihi engkau, oleh karena memang hidupnya diberkati oleh engkau. Hidupnya mengalami kesenangan. Jelas di dalam kondisi seperti ini Ayub pasti dia mencintai engkau, taat kepada engkau. Tapi kalau semuanya itu diambil dari Ayub, percayalah Tuhan, Ayub pasti akan mengutuki engkau." Nah jadi saudara-saudara dengan kata lain memang benar saudara bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah di dalamnya ada kuasa iblis yang bekerja. Tetapi kenapa di dalam bagian ini ya penderitaan yang dialami oleh Ayub itu digolongkan sebagai sebuah misteri yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Oleh karena seperti ini saudara kita berpikir bahwa kita mengetahui apa yang dialami oleh Ayub itu tentu berada di dalam izin Tuhan. Nah, saudara kita bisa berpikir seperti ini, kok Tuhan mengizinkan ya penderitaan yang dialami oleh Ayub sedemikian hebat? Kenapa tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab seperti Musa, seperti Salomo, seperti Daud? Ya betul, di dalam kesulitan itu Tuhan bisa memurnikan iman Ayub, tetapi kenapa cara Tuhan memurnikan iman Ayub, mendidik Ayub, membuat Ayub itu lebih dewasa dengan cara yang mengerikan seperti ini? Tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab tidak ada kok yang mengalami penderitaan seberat Ayub.
Kalau memang saudara kita bisa menjawab pertanyaan ini adalah dengan mengatakan ya memang betul Ayub itu diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan adalah merupakan pencobaan dari iblis, tapi di saat yang sama itu adalah sebuah ujian, tes dari Tuhan untuk memurnikan imannya. Tetapi mengapa penderitaan yang demikian hebat itu yang diizinkan atas diri Ayub, bukan kepada orang lain? Nah saudara, kita tidak mempunyai jawaban akan hal ini. Bahkan di dalam kitab Ayub pun, ya Tuhan itu tidak memberikan jawaban kepada Ayub di tengah-tengah pergumulannya, mengapa dia mengizinkan penderitaan dan pergumulan yang sedemikian sulit itu dialami oleh Ayub. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu saudara, ketika kita berbicara saudara tentang topik penderitaan, ya apapun juga itu, termasuk juga di dalam situasi penderitaan akibat wabah pandemi COVID-19 ini, kita itu sekalipun bisa memberikan analisa, sekalipun mungkin kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran atau refleksi di balik semua penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini, saudara, tetapi kita harus sadar kita tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya mengapa Tuhan mengizinkan hal yang demikian terjadi atas hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang topik penderitaan, saudara, saya selalu diingatkan ya untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 29 ayat 29. Ya, Ulangan 29 ayat 29 berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi saudara, di dalam bagian ini jelas sekali diberitahukan, dikatakan oleh Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi yang hanya merupakan milik Allah Sang Pencipta. Yang kita saudara tidak bisa menebak-nebak, sekalipun mungkin kita bisa menganalisa, kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah di dalam setiap penderitaan itu, tetapi pemahaman kita tentang penderitaan itu bukanlah sebuah pemahaman yang sempurna. Namun saudara, kita harus lebih fokus ya kepada apa yang sengaja memang Allah beritahukan, Allah singkapkan kepada kita demi untuk kebaikan kita. Jadi saudara, sebagai orang percaya, ya, ketika kita berbicara topik tentang suffering, tentang penderitaan, kita tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya akan hal ini. Ada ruang-ruang tertentu kita harus mengakui sebagai manusia ciptaan. Apalagi yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Kita tidak memiliki pengetahuan yang maha sempurna seperti Allah yang bisa memahami dan menyelami segala sesuatu dari awal sampai kepada akhirnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, efek kejatuhan manusia ke dalam dosa itu mengakibatkan adanya penderitaan, mengakibatkan adanya sakit penyakit di dalam dunia ini. Ya, kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 17 dikatakan di situ bahwa tanah atau bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Jadi saudara, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya kita harus menyadari sepenuhnya adanya penderitaan, adanya kematian, adanya kesakitan, adanya segala sesuatu yang tidak nyaman di dalam dunia ini, itu adalah dampak atau efek dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi terjadi saudara ketidakharmonisan di seluruh tatanan ciptaan ini. Manusia tidak harmonis dengan Tuhan diakibatkan oleh adanya dosa. Manusia sulit untuk harmonis dengan sesamanya, itu juga disebabkan oleh karena dosa. Manusia tidak lagi mengalami keharmonisan dengan alam ciptaan, dengan lingkungan, ya, di mana kita tidak lagi menjadi pribadi yang menjaga alam, menjaga lingkungan dengan baik. Itu adalah satu bentuk bahwa dunia ini sudah cemar oleh karena dosa. Itulah sebabnya saudara, tidak mungkin kita lepas dari penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Ya, sekalipun kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika kita nanti di surga, ketika nanti kita di langit baru dan di dalam bumi yang baru yang Tuhan janjikan, disitulah tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi efek dosa.
Dosa tidak ada lagi di dalam hidup manusia ketika kita bersekutu selama-lamanya dengan Tuhan. Segala air mata, sakit penyakit, dan penderitaan dihapus oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan saudara, apakah wabah COVID-19 ini adalah merupakan pengaruh kuasa kegelapan? Nah saudara, kita harus memahami dulu ya, apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang iblis. Ya, walaupun sebenarnya topik tentang iblis ini saudara ada pengajaran tertentu, satanologi, ya, sebuah pelajaran yang khusus berbicara, mencermati ya tentang pribadi setan atau kuasa kegelapan. Nah saudara-saudara, kita harus memahami bahwa iblis itu saudara memiliki kuasa yang besar. Ya, oleh karena iblis itu adalah malaikat ciptaan Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Iblis adalah malaikat ciptaan Tuhan yang telah memberontak terhadap Allah. Nah oleh karena iblis itu adalah tetap di dalam status ciptaan, maka saudara, iblis tentu tidak memiliki kemampuan sebesar Tuhan, tidak maha kuasa dan maha tahu seperti Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memiliki satu keyakinan saudara, bahwa hidup dan mati kita itu bukan ditentukan oleh iblis. Karena iblis juga adalah ciptaan. Tetapi hidup dan mati kita, penentu akhirnya ada di tangan pencipta, yaitu Allah sendiri. Dan kalau kita melihat saudara apa yang dikatakan oleh Alkitab saudara, ya misalnya saya ingin mengajak kita membuka beberapa bagian firman Tuhan untuk menjelaskan akan bagian ini. Kita buka Ayub pasal 1 ayat yang ke-12. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 berkata demikian, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, dari ayat ini saudara, ya kita itu bisa mengambil dua kesimpulan saudara. Yang pertama adalah bahwa iblis itu bukanlah pribadi yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala-galanya tanpa pembatasan dan izin dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata kepada iblis, oke, kalau engkau ingin mencobai Ayub, menjatuhkan iman Ayub, silakan, lakukan yang ingin kau lakukan. Tetapi jangan ambil nyawanya. Jadi ada pembatasan yang Allah lakukan terhadap iblis, terhadap tindakan yang iblis lakukan saudara, terhadap Ayub. Lalu yang kedua saudara, di sini kita juga melihat bahwa iblis itu sekalipun memiliki pengetahuan yang lebih besar dari manusia, tetapi iblis tidak maha tahu seperti Tuhan. Nah dari mana saudara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iblis itu bukan pribadi yang maha tahu, yang bisa tahu 100% semuanya yang terjadi di depan seperti yang Tuhan tahu. Nah saudara-saudara, ketika iblis melakukan pencobaan terhadap Ayub ini, pasti saudara di dalam diri iblis itu ada sebuah pemikiran seperti ini. Kalau Ayub ini mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, anak-anaknya mati semua, hartanya habis semua, ya, dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami penolakan dari istri dan sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekat mengkhianati dia, saudara. Maka pasti menurut pemikiran dan pemahaman dari iblis, Ayub ini akan mengutuki Tuhan. Ayub ini tidak akan lagi setia kepada Tuhan. Ayub ini tidak akan lagi mengasihi Tuhan. Nah kalau dia saudara tidak memiliki keyakinan seperti itu saudara, maka buat apa iblis itu berkali-kali ya berdialog dengan Tuhan untuk mencobai akan iman Ayub saudara. Justru iblis mencobai Ayub oleh karena dia punya pengetahuan, punya pemikiran, punya anggapan bahwa Ayub itu bisa jatuh ke dalam dosa, bisa meninggalkan Tuhan ketika dia mengalami segala kehilangan hal-hal yang nyaman dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, dan kita melihat saudara, ya ternyata apa yang dipikirkan oleh iblis itu tidak terjadi. Iblis berpikir Ayub akan meninggalkan Tuhan, tetapi justru di dalam situasi seperti ini, Ayub
sekalipun di tengah pergumulan yang tidak mudah, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak mempersalahkan dan menghujat Tuhan. Jadi saudara, apa yang menjadi pikiran dari iblis itu tidak terbukti dan tidak terwujud di dalam kehidupan Ayub. Nah saudara-saudara, seorang pengkhotbah yang terkenal, John Piper, saudara, di dalam bukunya yang berjudul Coronavirus and Christ yang ditulis tahun 2020 ini, saudara, ya sudah diterjemahkan juga di dalam bahasa Indonesia oleh Perkantas. Nah, John Piper juga, saudara, dia mengatakan hal yang sama, saudara. Ya, dia berkata seperti ini, meskipun setan dengan kekuatan supernaturalnya itu mempunyai andil dalam penderitaan dan kematian akan banyak manusia di atas muka bumi ini, tetapi setan bukanlah penentu akhir dari kehidupan manusia. Setan tidak dapat menyakiti kita, termasuk menyakiti saudara dan saya, melukai saudara dan saya, tanpa izin dan pembatasan dari Allah. Setan, iblis adalah malaikat ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai ciptaan, tentu dia juga memiliki keterbatasan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini saudara ada 5 hal atau 5 faktor yang terlibat. Ya, yang pertama kita harus akui, di balik setiap peristiwa-peristiwa kehidupan ini ada kuasa iblis yang bekerja. Kuasa iblis yang berusaha untuk menghancurkan, merusak rencana Allah. Kuasa iblis yang ingin menghadirkan kejahatan dan ketidakbaikan di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa iblis bekerja sedemikian keras sampai dengan detik ini untuk menghancurkan iman orang-orang yang mengasihi dia dan untuk merusak rencana Allah. Tetapi saudara, di dalam hidup ini, ya itu juga ada peran dan tanggung jawab manusia, saudara, yang kita tidak boleh abaikan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa semua penderitaan itu pasti disebabkan oleh iblis atau disebabkan oleh sesuatu yang ada di luar diri saya. Ada peran, ada tanggung jawab dari manusia yang terlibat di dalamnya. Ya, adanya wabah penyakit itu mungkin banyak faktor di dalamnya, saudara. Ya, kealpaan manusia di dalam menjaga kebersihan, ya ketidakmampuan manusia di dalam mengontrol alam dan segala sesuatu yang merupakan hal-hal yang tidak mudah di dalam hidup ini. Itulah sebabnya sebagai orang beriman, saudara, kita tidak boleh mengabaikan peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Saudara-saudara, gereja memutuskan untuk tidak melakukan ibadah konvensional. Ya, ibadah konvensional itu maksudnya ibadah yang kita rame-rame kumpul bersama-sama seperti situasi normal. Ya, kita memutuskan, saudara, untuk sementara di dalam situasi ini tidak melakukan ibadah publik konvensional seperti itu. Kita memutuskan bukan oleh karena gereja ketakutan. Kita memutuskan tidak lagi melakukan ibadah konvensional untuk sementara waktu, saudara, bukan oleh karena kita tidak punya iman atau ketiadaan iman. Tetapi justru itu kita lakukan adalah merupakan sebuah praktek iman kita sebagai orang percaya. Praktek iman kita sebagai orang percaya. Kenapa, saudara? Karena iman yang sesungguhnya itu adalah percaya bahwa Allah campur tangan dan berdaulat penuh di dalam hidup kita. Tetapi iman juga tidak akan pernah mengabaikan peran dan tanggung jawab kita, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Ya, contoh yang sederhana, saudara, kalau kita misalnya mau ujian dan mendapatkan nilai yang baik. Iman itu bukan sekedar kita bergantung kepada Tuhan, iman itu bukan sekedar kita berdoa kepada Tuhan, iman itu bukan sekedar, saudara, kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan memimpin kita pada saat kita menghadapi ujian di sekolah. Tapi iman kepada Tuhan yang sejati itu diwujud nyatakan melalui apa? Peran dan tanggung jawab kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, sekalipun kita, saudara, mau ujian, doa, puasa, dan seterusnya, saudara, kalau kita tidak mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan baik, belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, kita juga tidak akan bisa memperoleh nilai yang baik, saudara. Demikian juga, saudara,
Ketika kita berbicara tentang iman kepada Tuhan, iman kepada Tuhan tidak pernah menghapuskan tanggung jawab kita mengerjakan bagian kita. Jadi saudara, sekali lagi gereja tidak mengadakan untuk sementara ibadah konvensional bukan karena ketakutan, bukan oleh karena ketiadaan iman, tetapi itu adalah praktek iman, tanggung jawab kita untuk berkontribusi memutus rantai penyebaran virus corona di saat-saat yang tidak mudah seperti ini. Lalu yang berikutnya saudara, yang ketiga, ya di dalam kehidupan ini juga kita harus menyadari Allah itu menaruh hukum-hukum alam, natural law yang tidak bisa kita abaikan. Ya, misalnya saudara, hukum alam mengatakan kalau memang kita melakukan penebangan hutan secara sembarangan, ya otomatis daya serap kemampuan untuk menyimpan air itu akan makin berkurang. Itu adalah hukum alam saudara, yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau kita misalnya saudara sembarangan membuang sampah, ya sehingga di sungai itu penuh dengan sampah, mampet saudara. Nah sehingga hal-hal seperti ini memiliki satu potensi ya bisa menimbulkan banjir di wilayah-wilayah tertentu karena saluran tidak tersalurkan dengan baik. Itu adalah hukum alam saudara. Jadi Allah memelihara ciptaannya itu juga melalui hukum-hukum yang dia tetapkan di dalam segala sesuatu. Dan itu adalah karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Lalu yang keempat saudara, kita jangan pernah melupakan ketika kita melihat setiap peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan dunia ini, termasuk khususnya penderitaan-penderitaan yang kita alami, baik penderitaan yang sifatnya pribadi maupun juga penderitaan secara global seperti ini saudara, itu tidak terlepas dari dampak atau efek kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau tidak ada dosa di dalam dunia ini, tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada kematian saudara. Jadi segala sesuatu yang kita alami yang merupakan hal-hal yang menyakitkan kita. Ya, kita harus sadari saudara, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini bukan surga. Dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa seluruh makhluk ciptaan Tuhan mengeluh di dalam dunia ini. Oleh karena kita sadar ada hal-hal yang tidak normal memang. Yang sebenarnya ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatakan apa? Sungguh yang aku ciptakan ini sangat baik, sangat baik. Allah katakan apa yang dia ciptakan itu baik. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, maka segala sesuatu yang baik yang Allah ciptakan buat kita, itu menjadi sesuatu yang merusak, menjadi sesuatu hal di mana kita tidak dapat lagi mengalami kepenuhan kebaikan dari ciptaan yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan manusia. Lalu yang terakhir saudara, keempat hal yang di atas tadi, ya, keempat hal yang di atas tadi saudara, kuasa iblis, peran dan tanggung jawab manusia, hukum alam, efek kejatuhan ke dalam dosa, keempat hal itu saudara, semuanya berada di dalam kontrol dan kendali Allah sepenuhnya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita saudara, bahwa Allah itu tidak pernah kaget terhadap setiap peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, Allah itu tidak pernah saudara berpikir seperti ini saudara, seperti manusia yang seringkali ketika kita sudah memplanning, merencanakan segala sesuatu dengan baik secara detail, ya, mungkin kita melibatkan orang-orang pintar, kita melibatkan orang-orang yang sangat bijaksana di dalam kita membuat sebuah keputusan, lalu di tengah jalan kita kaget saudara, loh kok jadi seperti ini ya? Kok apa yang direncanakan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ternyata prakteknya tidak seperti yang diharapkan. Lalu saudara kita muncullah yang namanya plan B ya. Kita mempunyai rencana lain. Kalau rencana A tidak terwujud, kita pakai rencana B. Kalau rencana A dan B tidak terwujud, kita pakai plan C ya, rencana yang berikutnya. Allah tidak seperti itu. Allah juga tidak pernah kaget adanya virus corona di dalam dunia ini. Allah tidak pernah berpikir seperti ini. Loh kok tahu-tahu ada virus corona sih? Aku tidak pernah loh memikirkan dan merancang ada virus corona ini. Loh kok tahu-tahu tiba-tiba ada. Ini ada sesuatu ini yang di luar kendali saya. Tidak saudara. Manusia bisa seperti itu dan sering kali seperti itu. Kaget dengan satu peristiwa.
unpredictable. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berdaulat, saudara. Kalau kita membaca di dalam seluruh Alkitab, tidak ada satupun peristiwa di atas muka bumi ini yang terjadi di luar kontrol dan kendali Allah. Tidak ada satupun peristiwa di atas muka bumi ini yang terjadi di luar pengetahuan dari Allah. Bahkan iblis sendiri pun ruang geraknya dibatasi oleh Allah. Jadi saudara, saya menempatkan Allah yang berdaulat di dalam faktor yang kelima itu bukannya berarti karena ini tidak penting. Justru ini yang terpenting, saya taruh di bagian akhir yang ingin menegaskan bahwa berbagai macam hal, faktor-faktor sebelumnya, 4 faktor sebelumnya, itu semua berada di dalam kedaulatan dan kontrol Allah. Allah punya rencana. Sekalipun saudara, kita tidak bisa memahami sepenuhnya akan rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang tidak mudah yang kita alami. Ya mungkin saudara misalnya kita bisa bertanya, kenapa virus corona ini muncul 2020? Kenapa misalnya virus corona ini tidak muncul tahun 1992 misalnya? Kenapa saudara? Ya saudara, kita tidak bisa memahami sepenuhnya akan hal ini. Ya. Sekalipun kita bisa melakukan analisa, sekalipun mungkin kita bisa mengambil pembelajaran positif, hikmah yang positif di balik peristiwa yang sulit ini, saudara. Tapi sekali lagi itu adalah analisa ciptaan, analisa kita sebagai ciptaan yang terbatas. Kita tidak bisa memahami sepenuhnya karya Tuhan, tetapi kita percaya Allah kita yang baik, Allah kita yang maha kasih, bukanlah pribadi yang mempermainkan kita seperti boneka yang sesuka-sukanya Allah mau perlakukan. Tidak, Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, John Piper saudara di dalam salah satu bukunya ya, dia mengatakan seperti ini, seperti semua bencana lainnya, Tuhan mengizinkan wabah virus corona di dalam dunia ini untuk memberikan sebuah gambaran fisik dari kengerian moral dan kebobrokan rohani dari dosa yang meremehkan Allah. Ya, jadi saudara-saudara sebenarnya ini adalah sebuah refleksi saudara dari John Piper di dalam menganalisa, di dalam merenungkan, di dalam mengamati akan wabah virus corona yang sangat tidak mudah ini. Ya, dia ingin menegaskan inilah sebuah gambaran fisik yang menunjukkan efek dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu adalah sebuah efek yang memberikan imbas kepada banyak orang. Nah saudara-saudara, selanjutnya di dalam bagian lain saudara, John Piper berkata seperti ini, kesakitan fisik adalah trompet Allah yang nyaring untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu kesalahan yang besar dalam dunia ini. Allah dengan penuh belas kasihan berseru kepada kita pada hari-hari ini. Bangun, dosa melawan Allah seperti ini mengerikan dan buruk dan jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, di dalam penderitaan yang dialami seperti ini saudara, maka hal yang terbaik yang kita lakukan adalah kita bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang ingin Tuhan ajarkan di balik setiap peristiwa yang tidak mudah yang kita alami. Sekalipun sekali lagi sebagai ciptaan yang terbatas, kita tidak bisa memahami sepenuhnya dengan sempurna rencana Allah dari awal sampai kepada akhirnya. C.S. Lewis saudara di dalam salah satu bukunya berkata seperti ini, Allah berbisik melalui kesenangan kita. Ya, seringkali yang namanya bisikan itu kan tidak terdengar. Ya, itulah manusia saudara, seringkali kalau kita hidupnya sehat, hidupnya lancar, ya, bisnis kita oke, segala sesuatu berjalan sesuai dengan agenda kita, ada kecenderungan manusia itu saudara sekalipun mungkin masih berdoa, sekalipun mungkin kita masih beribadah ke gereja, sekalipun di mulut kita menganggap Tuhan itu masih sesuatu pribadi yang penting dalam hidup kita, tetapi kenyataannya saudara seringkali kita mengabaikan Tuhan, menganggap remeh Tuhan dalam hidup ini.
Dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita, dengan pengalaman kita, kita mengkerdilkan dan mengecilkan Tuhan. Ya, itulah sebabnya C.S. Lewis berkata, Allah berbisik melalui kesenangan kita. Seringkali kita sulit mendengar Allah berbicara, menyampaikan sesuatu kepada kita, tidak terdengar oleh kita karena kita terlalu nyaman dan terlalu nikmat membuat kita tidak ingat Tuhan, saudara. Lalu selanjutnya C.S. Lewis berkata, Allah berbicara melalui hati nurani kita. Ya, hati nurani yang Tuhan taruh di dalam diri kita, saudara. Sekalipun hati nurani kita juga sudah cemar oleh karena dosa, tetapi hati nurani adalah tempat di mana Allah berbicara. Hati nurani kita pun juga bisa ditekan, saudara. Ya, makanya orang pertama kali menyontek pada saat ujian dengan kalau sudah terbiasa menyontek, itu pasti beda, saudara. Ya, karena saya pun harus akui, saya waktu SD pernah nyontek, saudara. Waktu pertama kali saya melakukan dosa nyontek, saudara. Wah, hati nurani saya itu keras sekali berbicara. Janganlah menyontek, buat apa kamu punya nilai bagus, toh itu bukan usahamu. Ya, apa adanya, kalau memang kamu tidak belajar, nilai jelek, ya itu kamu memang pantas dapat itu. Wah, jadi saudara, pertama kali saya nyontek waktu SD itu, saudara, rasanya takut sekali, ya. Tapi ketika sudah berkali-kali nyontek, saudara, ya ada sih tetap hati nurani itu berbicara. Tapi bisa saya tekan, saudara. Ya, saya bius, saudara. Karena hati nurani itu bisa kita tekan ketika kita menjadikan dosa itu sebuah habit yang kita lakukan. Allah berbicara melalui hati nurani kita. Tapi menarik sekali, saudara, dalam kalimat berikutnya C.S. Lewis berkata, Allah berteriak melalui penderitaan kita. Allah berbisik, kita tidak dengar. Allah berbicara, kita tidak dengar. Dan Allah mengizinkan penderitaan supaya perkataan Allah, teriak daripada Allah ini kita dengar, saudara. Itulah sebabnya saya C.S. Lewis melanjutkan dengan kalimat, penderitaan itu adalah megafon, pengeras suara Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang suka menderita. Tidak ada, saudara. Ya, kita masuk rumah sakit dibayarin orang pun semuanya, saudara. Saya tidak mau memilih masuk rumah sakit kalau bisa, saudara. Walaupun kita tidak selalu kondisi kita itu sehat dan bisa kita kontrol hidup ini. Tidak ada, saudara, di antara kita itu yang ingin menderita. Tidak ada di antara kita yang ingin susah. Tidak ada di antara kita, saudara, yang ingin mengalami masa-masa yang sulit seperti yang kita alami di dalam wabah COVID-19 ini. Segala kenyamanan kita seolah-olah dalam tanda petik diambil oleh Tuhan. Ruang gerak hidup kita menjadi sangat terbatas di dalam situasi seperti ini. Ekonomi kita menjadi sesuatu hal yang kita bingung, saudara. Mau makan apa, khususnya bagi orang-orang yang mungkin harus pergi keluar bekerja, saudara. Saya membayangkan ada orang-orang yang jual bakso keliling ke perumahan, ada orang-orang yang jual macam-macam, ya saudara, di mereka punya penghasilan itu per hari, saudara. Mereka mungkin tidak punya tabungan, dapat hari ini, habis itu habis dan seterusnya, saudara. Bagaimana mereka di dalam situasi seperti ini? Saudara-saudara, tetapi di dalam kebesaran Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan, penderitaan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, itu sebenarnya membangunkan iman dan kerohanian kita. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita menjadi orang, saudara, yang bukan hanya ingat Tuhan ketika hidup ini sulit. Ya, ada banyak seringkali kita mengabaikan dan mengerdilkan Tuhan ketika kita hidup ini lancar. Kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, sekalipun pasti secara manusiawi dan normal sekali kita tidak suka. Itu dipakai oleh Allah untuk menarik perhatian kita kepada dirinya yang selama ini sering kita kerdilkan dan kita abaikan dalam hidup ini. Saudara-saudara, John Piper di dalam bukunya Coronavirus and Christ, ya, dia mengatakan bagi orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, maka penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, termasuk juga wabah virus corona ini, saudara, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bagi kita orang percaya yang beriman kepada Kristus, maka pola pikir kita, perspektif kita adalah kita melihat ini adalah sebagai sarana Tuhan memurnikan iman kita, bukan sebagai sarana Tuhan sedang menghukum kita. Saudara-saudara,
John Piper berkata, kita orang percaya bisa meninggal oleh karena penyakit dan bencana, seperti manusia lainnya. Betul saudara, ya virus corona ini tidak pandang bulu saudara, dari presiden, perdana menteri, pejabat negara, semua bisa terinfeksi virus corona sampai kepada rakyat jelata. Mau kaya, mau miskin, ya punya potensi terinfeksi virus corona. Ya, pendeta atau jemaat, siapapun juga dia punya potensi untuk terinfeksi virus corona. Ya, baik orang yang mengaku diri beriman maupun juga yang tidak beriman, semua saudara punya potensi terinfeksi virus corona. Virus corona ini adalah sebuah wabah penyakit lintas agama, lintas benua, ya, lintas status sosial. Semua kita punya potensi untuk mengalaminya. Jadi saudara, jangan kita berpikir, oh saya orang beriman, saya orang yang percaya kepada Kristus. Pasti tidak mungkin kena virus corona. Karena Mazmur 91 mengatakan Allah menjagai umatnya. Saudara-saudara, kita harus memahami kita sudah hidup jatuh di dalam dosa. Efek dosa itu dialami juga oleh siapapun saudara, termasuk kita orang beriman. Penderitaan, sakit, penyakit, air mata, kematian. Itu adalah bagian dari hidup manusia yang tidak terelakkan. Nah saudara-saudara, John Piper ya mengatakan di dalam bagian ini, penderitaan adalah tindakan pemurnian bagi orang percaya, bukan penghukuman dan kutukan bagi orang yang di dalam Kristus. Ya, di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan-penderitaan diizinkan oleh Tuhan sekalipun tidak mudah, sekalipun sekali lagi kita tidak senang dengan yang namanya penderitaan, termasuk saya saudara. Tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ada berhala-berhala di dalam diri kita yang ingin Tuhan singkirkan. Ya, keegoisan kita, kesombongan kita, kemampuan kita seolah-olah kita merasa tanpa Tuhan pun kita bisa berbuat banyak kok dalam hidup ini. Tidak berdoa hari ini pun saya masih bisa untuk makan besok, tabungan saya banyak. Masa depan saya bukan ditentukan Tuhan, tapi ditentukan oleh tabungan saya. Nah saudara-saudara, sekali lagi saudara, saya tidak mengatakan kita tidak perlu menabung, saya tidak mengatakan kita tidak perlu memplanning hidup. Tetapi poin saya adalah seringkali kita lebih menonjolkan kemampuan kita, usaha kita. Dan menganggap Allah itu menjadi sesuatu yang secondary, ya, sesuatu yang sekunder, sesuatu yang bukan ultimat yang penting dalam hidup kita. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan dan minta Tuhan memurnikan hidup kita. Nah saudara-saudara, refleksi yang bisa kita renungkan saudara di dalam kondisi ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan satu hal saudara. Yang pertama saudara, di tengah situasi yang tidak mudah yang sedang kita alami saat ini, apakah kita memiliki kesadaran yang kuat dan sikap yang benar akan keberadaan Allah seperti halnya terhadap keberadaan virus corona. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah dan virus corona tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sungguh ada. Bapak Ibu saudara-saudara, secara kasat mata kita tidak melihat virus corona saudara. Tetapi kita betul-betul memiliki kesadaran virus corona itu ada loh. Nah, itulah sebabnya ya kita membiasakan diri untuk mencuci tangan kita menggunakan hand sanitizer, ya kita menjaga kebersihan tubuh kita menjaga jarak dengan sesama kita. Oleh karena apa semua itu kita lakukan saudara? Karena kita sadar virus corona itu betul-betul ada loh. Ya, virus corona itu bukan sesuatu yang tidak real, tapi sesuatu yang real. Ya, kalau saya tidak hati-hati maka saya berpotensi terinfeksi. Itulah sebabnya kita menjaga sikap kita, menjaga kebersihan tubuh kita, relasi kita, ya social distancing yang kita lakukan. Semua itu adalah bagian daripada tindakan-tindakan preventif kita untuk mencegah penularan virus corona ini. Pertanyaannya adalah saudara, kalau terhadap virus corona saja saudara kita memiliki sikap seperti itu, berhati-hati, mendisiplin diri, bagaimana dengan diri Tuhan? Apakah kita juga percaya bahwa Allah ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh ada? Kalau kita percaya Allah itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita,
yang memegang kontrol hidup kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saudara-saudara, saya harus dengan sedih hati mengatakan, saudara, kadang-kadang kita, termasuk saya sebagai orang yang percaya, saudara, kita mengatakan di mulut kita bahwa kita percaya Allah ada. Kita bukan orang ateis yang tidak mempercaya Allah itu ada. Tetapi di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam kita berperilaku, di dalam kita bertindak, itu menunjukkan seolah-olah Allah itu tidak ada dalam hidup kita. Ketidaktaatan kita terhadap firman, ketidaktaatan kita terhadap Tuhan, itu adalah salah satu bentuk, saudara, penyangkalan kita terhadap keberadaan Tuhan. Sekalipun di mulut, di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam otak kita, kita mengatakan Allah itu ada. Tapi buah hidup kita, bagaimana kita bersikap, tidak betul-betul menunjukkan kesadaran dari diri kita bahwa Allah itu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selanjutnya kita akan masuk, saudara, ke dalam pertanyaan yang kedua, ya, berkaitan dengan isu-isu yang mungkin saudara pernah baca atau saudara mendapat WhatsApp, ya. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah pandemi COVID-19 ini dapat dianggap sebagai tanda khusus bahwa kedatangan Yesus Kristus kedua kali sudah dekat sekali? Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, the second coming, saudara, maka saya harus mengajak saudara dan kita semua untuk memahami dua istilah penting yang sering dipakai oleh Alkitab. Ya, istilah yang pertama adalah yang disebut dengan hari-hari terakhir, ya, atau di dalam bahasa Inggris, ya, misalnya di dalam terjemahan New International Version (NIV) itu menggunakan istilah the last days, ya, the last days. Ya, di sini bentuknya plural, saudara, ya, jamak, hari-hari yang terakhir. Misalnya, saudara, kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 7 sampai yang ke-8. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7, ya, saya tidak bacakan semua tapi beberapa bagian saja dari ayat ini dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ya, perhatikan hari-hari terakhir di situ, the last days, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan inilah tanda-tanda hari-hari terakhir itu. Ya, dijelaskan itu, saudara, di dalam ayat 2 dan seterusnya yang tadi saya baca. Nah, pertanyaannya, saudara, hari-hari terakhir ini apa? Apakah hari-hari terakhir ini adalah masa-masa, ya, di mana kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah sangat dekat, ya, misalnya 10 tahun atau 20 tahun lagi Kristus akan datang dan inilah tanda-tandanya. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami. Nah, ternyata kalau kita memperhatikan istilah Alkitab, saudara, hari-hari terakhir di sini itu bukan merujuk kepada sebuah waktu atau periode waktu yang terdekat yang sebentar lagi Kristus datang. Tapi istilah hari-hari terakhir, the last days di sini, termasuk yang dituliskan di dalam konteks 2 Timotius pasal yang ketiga ini, itu adalah merujuk masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Jadi ini masa kedatangan Kristus yang pertama, saudara, yang sudah lewat, yang kita rayakan di dalam peristiwa Natal. Ya, inkarnasi Kristus ke dalam dunia ini. Ini kedatangan Kristus yang pertama. Lalu ini, saudara, kita percaya nanti suatu saat Kristus akan datang kedua kali. Ya, inilah yang kita percaya di dalam pengakuan iman rasuli dan yang diajarkan oleh Alkitab.
Kedatangan Kristus yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua. Nah, di antara periode waktu antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua, itulah yang disebut dengan Alkitab di dalam istilah apa? Hari-hari terakhir. Jadi saudara-saudara, kita harus bertanya, apakah apa yang dicatatkan oleh Paulus di sini, orang menjadi hamba uang, orang menyombongkan diri sendiri, orang cinta dengan dirinya sendiri, apakah itu hanya terjadi di saat sekarang? Tidak, saudara. Sejak zaman Rasul Paulus, sejak abad pertama, ya, sejak zaman dahulu, orang pun sudah menghambakan dirinya kepada uang. Orang pun sudah tidak hormat kepada orang tua, saudara. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terus kita alami di dalam periode masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi inilah yang dimaksud dengan hari-hari terakhir di dalam bagian ini. Lalu berikutnya saudara, istilah yang kedua yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang doktrin atau pengajaran akhir zaman, ya, yaitu istilah hari terakhir. Ya, kalau yang pertama tadi hari-hari terakhir, the last days, plural, bentuknya jamak. Nah, kalau ini saudara bentuknya singular, tunggal saudara, hari terakhir, the last day. Atau kadang-kadang di dalam Alkitab itu diterjemahkan dengan ungkapan akhir zaman. Nah, kalau akhir zaman saudara itu adalah merujuk atau mengacu pada satu peristiwa tertentu. Ya, satu peristiwa tertentu yang biasanya di dalam Alkitab istilah hari terakhir itu merujuk kepada hari kedatangan Kristus yang kedua kali atau hari kebangkitan orang mati. Nah, misalnya saudara kita buka dua bagian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 39. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 berkata seperti ini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya saudara, jadi akhir zaman di sini ya ada di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, NIV dia menggunakan the last day, ya mengacu kepada waktu khusus, waktu tertentu. Kristus datang kedua kali. Kristus melakukan penghakiman dan Kristus membangkitkan orang mati. Ya, contoh lain saudara di dalam Injil Yohanes 11 ayat 24. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 dikatakan seperti ini. Kata Marta kepadanya, kepada Kristus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, istilah akhir zaman di sini juga saudara di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan istilah the last day, bentuknya tunggal. Ya, di dalam bahasa asli itu memang merujuk kepada waktu tertentu kedatangan Kristus yang kedua kali atau hari kebangkitan. Nah, saudara-saudara, pemahaman ini penting ya, membedakan antara hari-hari terakhir the last days dengan hari terakhir the last day. Nah, itu penting saudara. Tujuannya apa? Supaya kita memahami seperti ini. Bahwa bencana alam, wabah penyakit, peperangan, ya merosotnya moralitas, kemurtatan, manusia meninggalkan Tuhan, kesengsaraan, dan berbagai macam penderitaan di atas muka bumi ini, termasuk penderitaan-penderitaan yang sifatnya global, yang mendunia saudara, itu akan terus-menerus terjadi di sepanjang sejarah sampai datang Kristus kedua kali. Jadi saudara, seringkali kita itu mengkaitkan ya, kalau kita lagi mengalami wabah bencana, ya, lagi mengalami tsunami besar, lagi mengalami gempa yang global, lagi mengalami wabah COVID-19 ini saudara, lalu kita mengatakan tuh kan ada kesusahan besar yang sedang dialami oleh manusia. Pasti nih, berarti mungkin entah 1 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi Tuhan Yesus datang kedua kali. Bisa enggak saudara? Ya bisa saudara, saya juga tidak tahu kapan Kristus datang kedua kali. Tetapi kita tidak bisa memberi kesimpulan seperti itu. Ya berdasarkan kesusahan-kesusahan besar atau kesengsaraan dan penderitaan besar yang global yang dialami oleh manusia. Lalu kita katakan, ini sebentar lagi nih, dekat nih Tuhan Yesus mau datang. Kenapa saudara? Karena kalau kita berkaca dari pengalaman sejarah,
kalau kita melihat yang pernah terjadi di dalam sejarah. Yang namanya peperangan, yang namanya wabah penyakit, yang namanya kesusahan besar itu bukan hanya terjadi sekarang saudara. Jauh sebelumnya saudara itu pernah terjadi. Nah saudara, saya ambil contoh misalnya ya. Di dalam dunia, di dalam sejarah dunia saudara ada terjadi beberapa kali pandemi. Ya, pandemi itu satu wabah penyakit yang sifatnya global, yang lintas benua saudara. Yang bisa menginfeksi banyak orang. Ya, ada beberapa kali saudara, saya tidak catat semuanya ya, tapi saya ingin melihat kita secara umum ya, untuk kita bisa melihat seperti ini, oh ternyata kesulitan yang besar ini bukan hanya sekarang loh, jauh sebelumnya pun juga di dalam sejarah dunia pernah ada. Misalnya saudara, Black Death. Ya, Black Death itu kematian hitam, ya itu terjadi tahun 1347 sampai 1351. Ya, itu dimulai di Eropa saudara, dikatakan sepertiga dari penduduk Eropa pada saat itu, sepertiga saudara, 33% lebih itu mengalami penyakit dan penderitaan ini. Ya, dikatakan di dalam catatan sejarah saudara, bakteri yang menimbulkan penyakit dan kematian ini itu berasal dari kutu tikus saudara. Ya, jadi kalau kita terinfeksi oleh bakteri ini, maka gejala-gejala yang timbul, saudara, dikatakan adalah adanya bengkak-bengkak di pangkal paha yang bernanah, kemudian bengkak itu juga bisa ada di leher, kemudian ada di ketiak, dan itu bernanah, saudara. Nah ini sangat mengerikan sekali. Dan dikatakan, saudara, 100 sampai 200 juta orang meninggal dunia. Nah pada masa itu kan saudara belum ada internet, belum ada komputer, belum ada Facebook, belum ada Instagram, ya. Pendataan statistik itu kan sangat terbatas, saudara. Ya, makanya diberikan di sini hanya catatan, kisaran, ya 100 sampai 200 juta orang meninggal, saudara. Belum lagi yang kena tapi sembuh, banyak sekali. Lalu yang berikutnya, saudara, adalah yang kedua kolera di India, ya. Nah, itu dimulai tahun 1817. Lalu kolera itu menyebar ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi. Nah lalu yang berikutnya saudara adalah yang ketiga, yaitu flu Spanyol. Nah saudara-saudara, flu Spanyol itu terjadi saudara Maret 1918 sampai September 1919. Ya, itu global di seluruh dunia. Ya, berarti kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Nah kalau saudara kita mau membandingkan apa yang kita alami, dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini saudara, dibandingkan misalnya dengan flu Spanyol yang pernah terjadi di tahun 1918 saudara, maka para sejarawan mengatakan justru pada masa itu jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan yang sekarang. Nah saudara, saya mengatakan ini bukannya berarti saya tidak punya empati saudara, tetapi poin saya adalah saya ingin melakukan pembanding bahwa dunia ini pernah mengalami kesengsaraan, masa yang sulit, yang jauh lebih besar dari yang kita alami sekarang. Yaitu saudara akibat flu Spanyol 1918 sampai dengan 1919 itu. Ya. Nah saudara, dikatakan virus ini dapat menginfeksi lebih dari 500 juta orang pada masa itu. Yang terinfeksi saudara. Ya, diperkirakan sepertiga dari penduduk dunia pada saat itu. Dan dikatakan lebih dari 50 juta meninggal dunia. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa virus flu Spanyol ini ya, itu justru menginfeksi, yang mudah kena itu adalah orang yang usianya relatif muda, dari umur 20 sampai 40 tahun. Nah, hal yang menarik lagi, kenapa dikatakan ya ini adalah masa-masa yang susah, karena flu Spanyol itu saudara bertepatan kondisinya adalah pada saat itu sedang di akhir Perang Dunia Pertama. Jadi bayangkan saudara, dunia ini pada saat itu ya 1918 sampai 1919 itu saudara sedang mengalami penderitaan pergolakan yang tidak mudah akibat Perang Dunia Pertama. Hampir selesai saudara Perang Dunia Pertama, disusul lagi dunia itu mengalami bencana, yaitu apa? Mengalami flu Spanyol seperti ini. Ya, teknologi pada saat itu tidak semaju sekarang, ilmu kedokteran juga tidak semaju sekarang, saudara. Bayangkan mereka gelabakan setengah mati. Nah
Nah saudara-saudara, ini adalah masa yang sangat sulit yang pernah terjadi di dalam sejarah. Flu Spanyol, saudara. Lalu yang keempat adalah COVID-19. Ya tentu seperti yang saya katakan, yang namanya pandemi itu bukan saja yang saya baca tadi, ya HIV, AIDS juga itu termasuk sebenarnya adalah pandemi, saudara. Tapi kan tentu ini dampaknya itu tidak seperti yang kita alami seperti sekarang. Jadi pandemi itu sangat banyak dan beberapa yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang sangat besar dampaknya, saudara. Dan itu pernah terjadi dalam sejarah. Kenapa saudara saya perlu menceritakan hal ini? Nah saudara, kalau kita misalnya saudara, seandainya saudara dan saya ada hidup di tahun 1918 itu pada saat flu Spanyol ya seladang melanda dunia. Kita akan berkata juga seperti ini ya. Wah, jangan-jangan nih saya mengalami kesusahan besar ini, luar biasa ya. Perang dunia ke-1 baru aja selesai. Ada lagi wabah penyakit. Kayaknya wabah penderitaan hidup manusia ini enggak selesai-selesai seperti itu ya. Luar biasa penderitaan manusia. Lalu kita berpikir, oh ini jangan-jangan Kristus mau datang 2 kali. Saya yakin dan percaya saudara ada orang-orang yang berpikir juga seperti itu. Yang hidup di tahun 1918 ini. Oh jangan-jangan ini Kristus mau datang loh. Kedua kali, ini waktunya sudah dekat. Ya, lalu memberikan analisa dan segala macam tanggal, tahun Kristus mau datang. Nah saudara-saudara, sekali lagi keliru sekali kita mendasarkan pemahaman kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali itu berdasarkan analisa atau kesusahan-kesusahan besar yang kita alami. Nah lalu saudara, bagaimana sikap kita seharusnya? Sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya di dalam menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, the second coming itu. Nah saya ingin mengajak kita saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 44. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44. Saya akan bacakan bagian ini kepada kita semua. Saya bacakan secara cepat, saudara. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan yang ke-44. Tetapi tentang hari dan saat itu, ya, merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia, Yesus Kristus datang pada saat yang tidak kamu tahu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada 2 pengajaran saudara yang harus kita perhatikan, yang saya mau simpulkan melalui bagian yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 tadi. Yang pertama saudara, kita tidak perlu, bahkan tidak boleh menebak-nebak atau meramalkan kapan Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Ya, karena apa saudara? Karena ini adalah rahasia Tuhan. Ini adalah merupakan misteri yang hanya merupakan milik Tuhan.
Ini bukan sesuatu yang disingkapkan, yang dibukakan kepada manusia untuk tahu. Bahkan saudara di dalam Matius 24 ayat yang ke-36 dikatakan malaikat pun saudara tidak tahu kapan Kristus datang kedua kali. Itulah sebabnya saudara di dalam situasi seperti ini bisa enggak ya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi atau 10 tahun lagi setelah wabah COVID-19 ini Tuhan Yesus datang? Ya bisa saudara. Tapi saya juga tidak tahu, saya tidak bisa memastikan. Ya, jadi poin kita adalah kita tidak boleh menebak-nebak tentang hari kapan Tuhan Yesus datang. Yang pasti adalah Kristus pasti datang. Kapan waktunya? Itu bukan urusan kita. Itulah sebabnya saudara di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan kedatangan Yesus Kristus itu seperti kedatangan seorang pencuri di sebuah rumah. Ya bukan berarti saudara ayat ini mengatakan Yesus itu pencuri, bukan. Tapi sifat kedatangan Kristus itu seperti kedatangan pencuri ke rumah kita, yang kita itu tidak pernah yang namanya pencuri itu memberitahu kita kan. Oh Pak, nanti saya mau datang mencuri rumah Bapak jam 2 subuh. Nggak pernah saudara. Pasti yang namanya kedatangan pencuri itu ke dalam rumah kita adalah sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar dugaan kita. Nah maka saudara, Yesus mengatakan bahwa kedatanganku yang kedua kali juga seperti itu. Di luar prediksi kamu, di luar pemikiran kamu. Tetapi tugasmu adalah bukan untuk menebak-nebak kapan aku datang kedua kali. Tetapi tugas kita sebagai orang beriman, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus di dalam bagian ini, saudara. Ya, perumpamaan ini bukan kisah ini bukan kisah satu-satunya, saudara. Ada bagian-bagian lain di dalam Alkitab, ada perumpamaan-perumpamaan lain di dalam Alkitab yang banyak berbicara bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka sikap kita adalah seharusnya kita waspada, seharusnya kita berjaga-jaga, saudara. Ya, kapan Kristus datang kita siap. Nah saudara-saudara, itu penting saudara. Yang paling penting adalah ketika Kristus nanti datang kedua kali. Apakah Kristus nanti datang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, kita tidak tahu kapan Kristus datang. Biarlah Tuhan menemukan kita sebagai pribadi yang setia di hadapannya. Nah saudara-saudara, saya ingat saudara waktu pengalaman saya di sekolah teologi, saya tinggal waktu itu di asrama saudara. Ya, pada saat itu suatu hari Bapak asrama itu yang mengatur kehidupan kampus di asrama kami itu mengatakan seperti ini. Nanti sore ya Bapak akan masuk ke dalam kamar kalian masing-masing untuk melihat. Ya, jadi Bapak asrama ini melihat kamar pria ya, kira-kira apakah kamarnya bersih, apakah selimutnya dilipat, segala sesuatu dirawat di dalam kehidupan asrama. Wah saudara, ketika Bapak asrama itu datang ya, wah kan udah dikasih tahu nih saudara. Jadi kita otomatis saudara ngerapiin, membersihkan segala sesuatu. Jadi begitu Bapak asrama datang, wah udah ngelihat, wah memang mahasiswa-mahasiswanya baik-baik, bersih-bersih semua, disiplin semua. Nah saudara, nah lalu saudara suatu kali ya Bapak asrama ini datang melakukan inspeksi ke kamar-kamar pria saudara, ya tanpa memberitahu. Wah, kalau yang tadi kan diberitahu ya jelas aja namanya mahasiswa walaupun mahasiswa teologi saudara, ya kan? Karena takut dimarahin, takut ditegur, takut kena sanksi, ya kan, malu, ya kan, masa mahasiswa teologi tidak rapi dan tidak disiplin, akhirnya siap-siap. Nah ini suatu kali saudara Bapak asrama itu datang melakukan inspeksi mendadak. Nah baru di situ saudara ketahuan kita semua gelabakan, ya kan, wah banyak ini ya kamar-kamar tertentu, ruang-ruang tertentu yang tidak bersih, naruh buku sembarangan, naruh handuk sembarangan, ya. Naruh barang-barang yang seharusnya ditaruh di meja demikian rapi kita taruh sembarangan saudara. Nah saudara-saudara, jangan kita menjadi seperti itu. Di mana kita tidak siap ya ketika Tuhan itu datang di dalam waktu yang tidak terduga. Tuhan ingin di dalam waktu kapanpun Tuhan datang kedua kali, the second coming. Yesus Kristus datang. Dia mendapati kita menjadi pribadi yang tetap setia kepadanya. Pribadi yang tetap mengasihi dia. Di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah apapun. Di tengah keraguan di dalam kehidupan ini. Kita belajar mendekat dan melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir yang saya ingin ajak kita untuk merenungkan dan memikirkan saudara.
satu pertanyaan yang terakhir. Saudara-saudara, apakah pandemi COVID-19 ini dapat dilihat sebagai penggenapan ramalan dari orang-orang tertentu pada periode waktu sebelumnya? Ya, nah saudara, mungkin di antara saudara pernah mendapat WhatsApp atau tahu tentang berita ini. Ya, jadi Sylvia Browne, ya ini adalah orang Amerika, saudara. Dia itu seorang paranormal, ya, seorang yang mengaku dirinya memiliki satu kemampuan khusus untuk bisa memprediksi atau melihat sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk berkaitan dengan bencana. Nah, saudara, Sylvia Browne ini, dia menulis satu buku yang berjudul End of Days, Prediction and Prophecies about the End of the World. Nah, buku ini saudara ditulis oleh dia tahun 2008, ya, dan orang ini sudah meninggal dunia. Nah, ketika dia menulis buku ini di tahun 2008, saudara, jadi saya jujur belum baca buku ini semua, tetapi saya melihat ya secara sepintas, ya, melakukan review secara sepintas bab demi bab, kira-kira topik-topik apa yang dia bahas, saudara. Jadi memang dia menjelaskan tentang apa pemahaman orang Kristen tentang akhir zaman, orang Buddha tentang akhir zaman, orang Islam tentang akhir zaman. Nah, saudara-saudara, Sylvia Browne ini memang adalah orang Amerika yang dibesarkan di dalam tradisi lingkungan Katolik, Yahudi, dan juga Lutheran. Ya, dia sendiri yang mengaku di dalam tulisan itu bahwa saya memang dibesarkan di dalam lingkungan itu, saudara. Nah, di dalam buku itu, saudara, ya di dalam halaman 312, ya, dengan tepat dia mengatakan seperti ini. Ya, kalau pikiran orang nih ramalannya terbukti, saudara. Dia berkata seperti ini. Di dalam halaman 312, buku itu ditulis 2008, jadi 12 tahun yang lalu nih, saudara, prediksinya dia. Pada sekitar tahun 2020, penyakit seperti pneumonia. Nah, kan saudara, COVID-19 ini kan sangat erat ya, berkaitan dengan menyerang kondisi paru-paru kita, ya, yang sering disebut dengan pneumonia, yang parah akan menyebar ke seluruh dunia, menyerang paru-paru dan saluran bronkial. Hampir lebih membingungkan dari penyakit itu sendiri adalah fakta bahwa penyakit itu akan tiba-tiba lenyap begitu tiba. Nah, jadi menurut prediksi Sylvia Browne, ini nanti virus corona ini muncul, tahu-tahu nanti tiba-tiba akan lenyap, saudara. Nah, lalu ada kalimat yang berikutnya, menyerang lagi 10 tahun kemudian dan kemudian menghilang sepenuhnya. Nah, jadi saudara, kalau kita berpatokan ya kepada prediksi atau ramalan dari Sylvia Browne ini, ya tahun 2020 ini ada wabah COVID-19 ya yang sangat menyerang fungsi utamanya pada paru-paru, pernapasan kita, saluran pernapasan kita, ya. Nanti saudara tiba-tiba virus corona ini hilang, wabah ini hilang. Nah, lalu nanti akan muncul lagi 10 tahun kemudian, berarti 10 tahun kemudian kapan saudara? 2030. Nah, setelah muncul 2030, habis itu hilang dan lenyap, tidak muncul sama sekali. Nah, saudara-saudara, bagaimana kira-kira saudara menanggapi akan hal ini? Ya, memang ada peramal-peramal lain, tetapi yang memberikan analisa saudara tentang wabah COVID-19 ini, tetapi ini salah satu buku yang booming, ya, yang orang itu banyak tertarik sekarang, saudara, karena sangat tepat sekali, betul-betul dia sebutin nih, 2020, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca keseluruhan, ya, secara sepintas sekali lagi, secara cepat, ya, buku ini, saya melihat memang ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh seseorang yang di dalam profesinya adalah seorang peramal, saudara, ya, seorang paranormal, ya. Prediksi dia ini bukan seperti kalau kita misalnya memahami tentang prakiraan cuaca, ya. Kalau prakiraan cuaca itu kan saudara dulu disebut pernah kalau tidak salah ramalan cuaca, ya, tapi kemudian diganti menjadi prakiraan cuaca. Kalau prakiraan itu kan didasarkan kepada analisa-analisa atau data-data ilmiah. Oh, hari ini kemungkinan akan turun hujan lebat di wilayah ini. Itu kan ada analisa-analisanya, saudara. Ada data-data ilmiah yang diberikan. Walaupun tentu tidak
Tidak 100% itu bisa terjadi, namanya juga perakiraan. Ya. Nah tetapi saudara, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sylvia Browne di dalam buku ini, ya, memang di sini dia berbicara tentang ada satu kemampuan khusus atau kelebihan khusus dari dirinya saudara yang mampu membaca atau melihat sesuatu yang sifatnya akan datang, yang akan terjadi. Nah saudara, saya ingin memberikan tanggapan-tanggapan saudara terhadap hal ini. Yang pertama saudara, ketika saya membaca akan secara umum ya isi buku ini, ya saya sangat melihat sekali bahwa Sylvia Browne ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran New Age Movement saudara. Ya sekalipun dia mengaku dia adalah orang yang dibesarkan di dalam tradisi Katolik, Yahudi dan juga Lutheran, ya. Jadi dia itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran gerakan New Age Movement, gerakan zaman baru, ya. Jadi dia menghormati Kristus, dia juga menghormati Buddha, ya. Semua agama itu menjadi sesuatu yang penting bagi dia, yang memberikan kontribusi yang penting di dalam kehidupannya, saudara. Nah, kemudian kita juga harus melihat, ya, bahwa sebagai orang percaya, saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kita memang tidak dipanggil untuk menggantungkan hidup kita ini kepada peramal, ya. Nah, misalnya saudara, kalau kita membuka beberapa bagian firman Tuhan di dalam Imamat pasal yang ke-19, Imamat pasal yang ke-19 ayat 31, di situ dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Lalu misalnya saudara, kita buka lagi di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Ya, di situ dikatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan menyelenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, saudara-saudara juga bisa baca bagian-bagian lain ya tentang bagaimana orang Kristen itu tidak boleh ya berkonsultasi atau mendasarkan iman, pengharapan dan sikap hidupnya itu kepada paranormal atau peramal-peramal yang dianggap memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk melihat sesuatu masa depan. Ya, misalnya di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya hal yang pertama yang perlu saya soroti saudara adalah hidup kita adalah hidup yang bukan bergantung kepada apapun, ya, termasuk bergantung kepada iblis, bergantung kepada yang namanya paranormal atau peramal, saudara. Tetapi hidup kita adalah hidup yang digantungkan kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Nah, saudara, kalau kita kembali lagi kepada Sylvia Browne ini, ya, kalau saya melihat saudara dan melihat biografi dia, ramalan-ramalan dia juga banyak yang meleset, saudara, banyak yang salah juga. Ya, dia pernah melihat, ditanya, ya, ada seorang yang diculik, ya, kemudian orang ini diculik kan hilang, saudara, nggak tahu. Lalu dia katakan, oh ini orang yang diculik ini di dalam penglihatan saya sudah meninggal. Ternyata berapa lama kemudian polisi menemukan ternyata orang yang diculik itu masih hidup. Dan ini banyak contoh-contoh lain, termasuk dia juga salah meramalkan atau memprediksi kematian. Ya bayangkan saudara, kematiannya aja dirinya sendiri dia prediksi dan ternyata dugaan salah, saudara. Ya, nah saudara-saudara, jadi poin yang ingin saya katakan adalah ya sekalipun saudara dia memberikan prediksi yang tepat, ya kita perlu harus berhati-hati dengan pandangan-pandangan seperti ini. Ya, saya percaya mungkin ada intervensi-intervensi kuasa kegelapan juga di dalamnya. Ya, kita harus tahu bahwa yang namanya iblis itu adalah punya pengetahuan memang lebih tinggi daripada manusia, tetapi bagaimanapun juga pengetahuan dia tidak seperti Allah. Ya, iblis itu tidak maha tahu seperti Allah, ya saudara. Nah lalu yang kedua saudara, berbahaya sekali kalau kita itu sebagai orang Kristen saudara menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang tidak pasti, ya, menggantungkan diri kita kepada ramalan-ramalan seperti ini yang belum tentu benar. Nah, maka seharusnya saudara kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Itulah sebabnya Allah sangat benci sekali akan orang-orang yang menggantungkan hidupnya, yang menyandarkan hidupnya kepada peramal, ya, kepada paranormal, tetapi mengabaikan Tuhan. Ya, gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kerjakanlah bagian kita di dalam hidup ini sebaik-baiknya.
Saudara, kita juga misalnya tidak tahu saudara, kapan kita akan meninggal dunia. Kita juga tidak tahu saudara, seperti saya, apakah saya nanti mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi terinfeksi COVID-19, bisa nggak? Bisa saudara. Saya tidak tahu, tapi tugas saya, bagian saya adalah saya mengerjakan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya. Ya, menjaga kesehatan saya, menjaga imun tubuh saya, jaga jarak aman dengan orang lain, itu bagian saya saudara. Tapi saya juga tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi di dalam hidup saya. Bagian saya adalah mengerjakan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya dan bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud tertentu, sekalipun saya tidak bisa memahaminya dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sebagai bagian penutup ya dari pojok iman etika ini saudara, seorang ahli Alkitab yang bernama D.A. Carson, ya, dia mengatakan kalimat seperti ini. Karena di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, rasa sakit dan penderitaan dapat menjadi suara pengeras Allah. Ya, jadi beberapa kali saudara tadi kita membaca penderitaan itu menjadi megafon, ya, suara pengeras Allah. Disampaikan juga oleh John Piper, disampaikan juga oleh C.S. Lewis, saudara. Menjadi suara pengeras Allah bagi individu ataupun sebuah bangsa yang mengalihkan perhatian kita dari kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri secara fungsi menyangkali Allah. Jadi saudara, saya percaya apa yang dikatakan di Carson ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Melalui peristiwa wabah COVID-19 yang tidak mudah ini. Selama ini mungkin Tuhan itu kurang menarik perhatian kita. Ya, harta, tahta, kekayaan, ya, kenyamanan hidup, itulah yang menarik perhatian kita. Nah, Allah mengizinkan kesulitan dan penderitaan ini untuk mengalihkan perhatian kita, saudara, kepada diri Allah yang selama ini kurang kita hargai, yang selama ini kurang kita hormati. Sekalipun kita mungkin setiap minggu ya beribadah, sekalipun mungkin kita masih berdoa dan menyebut nama Tuhan, tetapi Tuhan itu hanya seperti sebuah tempelan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, inilah saatnya Tuhan memakai peristiwa ini. Sekali lagi kita tidak bisa memahami dengan sempurna. Ada banyak pertanyaan yang mungkin masih kita ajukan, saudara. Karena kita adalah ciptaan yang terbatas. Allah sedang menarik perhatian kita untuk kembali kepadanya melalui peristiwa ini. Timothy Keller, saudara, di dalam salah satu bukunya dia berkata seperti ini. Dalam penderitaan, jika Anda tidak bisa mengasihi Allah, Anda harus ingin mengasihi Allah. Atau paling tidak, minta kepadanya untuk menolong Anda mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya juga ingin berbicara dari hati saya. Mungkin ada masa di mana kita rasanya sulit untuk mengaminkan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu mengasihi saya, kalau Tuhan itu peduli kepada saya, kok situasinya seperti ini ya? Kok saya ini hidup nggak jelas, mau mem-PHK karyawan rasanya tidak tega, mau memperpanjang dia terus juga ini kondisi perusahaan dan kondisi keuangan sangat tidak memungkinkan. Kita sendiri hidup dilema, buat kita sendiri kehidupan susah, bagaimana kita memikirkan orang lain. Saudara-saudara, mungkin banyak pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Beriman kepada Tuhan, itu tidak berarti kita tidak boleh bertanya dan bergumul kepada Tuhan. Kalau kita membaca, saudara, Mazmur-Mazmur ratapan, kalau kita membaca kehidupan Ayub, mereka juga sama seperti kita, punya pergumulan, punya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita punya banyak pertanyaan kepada Tuhan, punya keraguan di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, satu hal yang kita tidak pernah lupakan, jangan kita tinggalkan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan di tengah begitu banyaknya ketidakmengertian kita, di tengah begitu banyaknya kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Bahkan Timothy Keller mengatakan, mungkin di dalam kondisi seperti ini, kita sulit untuk berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita tahu itu salah, kita harus mengasihi Tuhan. Tapi kondisi seperti ini membuat kita sulit di dalam emosi dan perasaan kita mengasihi Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, untuk aku tetap mengasihi Engkau, belajar mengasihi Engkau, belajar mempercayai Engkau dengan sepenuh hati.
Saudara-saudara, marilah kita pada saat ini di dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, kita kembali berseru kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya, mohon anugerahnya bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara Indonesia, dan bagi seluruh dunia ini. Kita percaya di dalam segala sesuatu Allah memegang kendali. Tuhan akan menolong kita dengan anugerahnya dan kekuatannya di tengah-tengah badai kehidupan ini. Di dalam kondisi seperti ini mungkin seolah-olah Tuhan berdiam diri. Tetapi sebenarnya Dia diam-diam bekerja di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya dan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Marilah kita kembali kepada Dia, melekat dan mendekat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami bisa bersama-sama memikirkan dan merenungkan isu-isu yang berkaitan dengan pandemi virus corona COVID-19 ini. Sekalipun ya Tuhan, kami sebagai manusia bisa memberikan analisa, bisa memberikan perenungan-perenungan atau menarik pembelajaran-pembelajaran di balik peristiwa ini, tetapi kami pun juga menyadari sebagai ciptaan yang terbatas dan sudah jatuh ke dalam dosa. Kami tidak bisa memahami sepenuhnya akan karya dan rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang kami imani dan yang kami amini adalah bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol sejarah. Engkau adalah penentu segala-galanya, tidak ada satupun pribadi yang memiliki kuasa sebesar Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin menyandarkan diri kami kepada Engkau, yang layak kami sandari, yang layak kami percayai. Berilah kepada kami hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mudah ini, untuk kami kembali kepada Tuhan. Selama ini diri-Mu kurang menarik perhatian kami. Kami lebih tertarik dengan diri kami sendiri, kenyamanan diri kami. Kami lebih tertarik dengan lancarnya bisnis kami. Kami lebih tertarik dengan sesuatu yang mengenakkan diri kami, lebih daripada diri Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kembali kepadamu. Kami boleh menjadi pribadi di dalam Kristus yang terbuka terhadap proses Tuhan memurnikan kami, membentuk kami, dan mendewasakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah gunung batu kami. Kepadamu kami bersandar dan berharap ya Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, Gembala Agung kami. Amin. Tuhan memberkati dan memimpin akan kehidupan kita semua.